Makanya Desember ketemu, terus satset Januari, karena ini kesempatan gak bakalan datang 2 kali, jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat iPod semua? Kembali lagi nih bersama kami di iPod Infocom Podcast. Jadi sebelumnya kenalin, aku Nadiatul Khaira dan rekan aku Yora Hendrina. Jadi di sini kami akan menemani sobat iPod semua beberapa menit ke depan dengan berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini yang keren abis. Nah, iPod ke-7 kali ini membahas tentang seputar kefarmasian. Menurut Yora nih, udah 3 tahun di farmasi nih. Bagaimana sih apa yang udah didapat dari jadi mahasiswa farmasi nih? Banyak sih, Nat. Salah satunya tuh kayak kan kita ilmu yang kita dapatin dari dosen itu tuh bisa tuh kita praktekin langsung gitu lewat praktikum. Dan salah satu praktikumnya tuh kayak bikin susu sediaan gitu, atau kayak nganalisis suatu senyawa gitu, masih senyawa gitu. Nah, dan kalau misalnya aku ceritain lebih lanjut nih, itu bakalan lebih panjang gitu. Mending langsung saja kita tanyain ke narasumber kita, gimana Nat? Iya ya, bener banget nih. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Kak Nur Wahidatul Arifah. Kepada Kak, sebelumnya nih Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu nggak Kak, biar kami dan para sahabat iPod sekalian tuh bisa lebih tahu dan kenal gitu sama Kak. Oke, boleh. Nama kakak Nur Wahidatul Arifah, panggilan Arifah tapi lebih biasa dikenal dengan Ipe. Kakak angkatan 2013 Farmasi UNAN. Alhamdulillah sekarang untuk pekerjaan udah jadi dosen tetap di Universitas Baitur Rahman, prodi Farmasi. Jadi mau nanya Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa? Kesibukan karena di sini masih dosen baru juga, jadi udah mulai ngajar, terus praktikum juga udah masuk praktikum, karena di sini memang praktikum langsung dosennya, jadi sama seperti kegiatan perkuliahan dan praktikum di Farmasi UNAN juga nggak terlalu berbeda dengan di Farmasi Baitur Rahman gitu. Kemudian juga penelitian pastinya, masih melanjutkan penelitian. Gitu ya Kak. Bicara tentang penelitian nih Kak, kabar-kabar terbaru kemarin tuh Kakak ikut penelitian ke luar negeri gitu ya Kak. Boleh kasih sharing-sharingan gitu nggak Kak, gimana pengalaman di sana gitu Kak? Ya, kemarin alhamdulillah itu dapat kesempatan untuk riset selama 3 bulan, itu di Prancis. Selama 2 bulan dan 15 hari itu di Austria. Jadi itu untuk kesempatan juga, beruntung juga dapat kesempatan karena sebelumnya itu memang pembimbing kakak Pak Friardi, dosen kalian juga, itu S3, beliau S3 di Prancis, dan kemudian ada kolaborasi riset bareng dengan pembimbing beliau di Prancis. Pada akhir Desember kemarin itu mereka kebetulan dapat kesempatan dari kolaborasi riset itu untuk datang atau berkunjung ke Indonesia. Nah, pas saat itulah pertama kali atau dikenalkannya langsung, karena kebetulan ikut join riset juga dengan Pak Adi di kolaborasi riset. Jadi ketemu, perkenalan, kemudian bincang-bincang selama kurang lebih 2 minggu. Itu kami keliling Sumbar dan sebagainya, karena pokok utamanya itu adalah lichen, tumbuhan. Mungkin kalau adik-adik nggak tahu istilahnya, mungkin atau masyarakat umum juga nggak tahu lichen itu apa, tapi bahasa Indonesia itu lumut kerak. Jadi itu yang diteliti atau yang menjadi kolaborasi riset antara pihak Prancis sama dengan Pak Friardi. Nah, dari sana ternyata bidang yang kami minati, karena kakak juga penelitiannya juga tentang lichen, jadi otomatis mereka tertarik dan menawarkan untuk ke jenjang selanjutnya. Tapi kemarin kebetulan ada tawaran untuk yang riset 3 bulan gitu.
Makanya Desember ketemu, terus set Januari udah di email, diajakin langsung. Kalau kita mah ditawarin kayak gitu pasti oke ya gitu. Nah oke, paling mungkin ya karena first time ya, pertama kali, jadi mungkin mikirnya ya dari sini ke Eropa itu jauh kan ya, dan itu kita perginya juga sendiri gitu, jadi otomatis ya itu aja mungkin yang jadi pertimbangan. Tapi kalau selebihnya mah karena ini kesempatan, gak bakalan datang 2 kali, jadi ya pasti diambil. Saya menanya sebelum Kak, penelitian yang Kak lakukan itu tuh dilakukannya pribadi atau ada timnya gitu Kak? Kalau untuk penelitian itu tim, jadi kolaborasi riset itu ada timnya. Jadi itulah yang tim antara yang di Prancis sama dengan yang di UNAN, itu dari Pak Friardi. Kemudian juga ada tim lainnya, itu ada Prof. Amdi juga, yang mungkin kalian nggak ketemu dulu, beliau juga dosen di UNAN. Kemudian sekarang juga dosen di sini. Jadi karena ada pensiun di UNAN, beliau di sini. Dan beliau pun juga dulunya S2 pendidikan magister dan S3-nya juga di Prancis. Jadi ibaratnya kayak kolaborasi ini kayak udah turun-temurun, bukan turun-temurun sih, tapi ada linknya dari turun-temurun juga, karena mulai dari Prof. Amri, profesor yang di Prancis itu adalah koleganya selama penelitian, selama S3. Kemudian akhirnya Pak Friardi yang koleganya Pak Amri itu jadi pembimbing beliau waktu S3. Dan kemarin karena ada kesempatan ke Indonesia, ada kolaborasi risetnya, jadi otomatis ya sekarang dan insya Allah kedepannya mungkin ya kakak lah kemarin yang ikut riset selama 3 bulan gitu. Selama Kak melakukan penelitian itu Kak merasa kesulitan atau kayak ada plus minusnya nggak Kak gitu dari penelitian yang Kakak lakukan kemarin ini Kak? Oke, pastinya ada ya, karena memang kalau bidang kita pasti ada belajar kimia ban alam, udah praktikum, ada juga praktikum pernah kan kimia ban alam, kemudian analisa fisikokimia, dan itu tak lebih, dan ada juga kimia farmasi dan sebagainya. Tapi pada saat penelitian itu udah implikasi ke gimana untuk menjadikan sesuatu yang ada nilainya kayak gitu kan. Jadi di sini kalau dari S1 sampai S2 itu penelitian kakak kan udah di bagian kimia farmasinya atau ke analisa fisikokimianya, fitochemistry-nya. Jadi di sini kemarin itu ditawarkan mau nggak untuk belajar lagi identifikasi lichen. Kan misalnya waktu kuliah lapangan kita ada tuh sampel kita koleksi, kemudian sampel itu kita identifikasi bareng asisten biologi. Jadi itu emang bidangnya orang biologi. Nah di kemarin itu ditawarkan kakak untuk belajar itu dan diajarkan langsung, dicarikan langsung ahlinya untuk belajar itu. Jadi sebenarnya itu bakalan sulit sekali karena itu udah lintas bidang. Jadi tapi itu sangat menarik sekali karena memang di Indonesia lichen kita itu belum jadi hal yang orang tertarik untuk menelitinya, dan masih belum banyak yang meneliti tentang lichen tersebut. Jadi otomatis kayak wah ini jadi peluang loh bagi kita, bisa jadi kayak jadi satu-satunya kah atau yang perdana kah gitu. Tapi sebenarnya udah ada juga sih, tapi masih belum banyak gitu. Makanya kan ada kesempatan nih kolaborasi, dan mau ada juga yang mau mengajarkan orang ahlinya langsung. Jadi ya sesulit apapun ya kita jalanin aja gitu. Tapi memang ya awalnya sulit karena banyak istilah-istilah yang nggak paham juga. Tapi untungnya di sana memang beruntung juga dapat pembimbing, itu namanya ada Pascal Puig, orang Prancis. Dia yang membimbing kakak itu selama 2 bulan untuk mengidentikan itu. Orangnya gigih juga, jadi karena kita mungkin nampaknya semangat, jadinya pun dia gigih juga ngajarin gitu. Pasti sulit, tapi intinya ya kalau kita mau pasti bisa gitu, perlahan-perlahan gitu. Wah, sangat menarik nih cerita dari kakak. Jadi kepengen juga ikut penelitian di luar negeri kak.
Sebelumnya bicara mengenai kesibukan kakak nih kak sekarang sebagai dosen. Sebelumnya kakak kan salah satu alumni dari Permasinan kan kak. Nah, apa aja sih pengalaman kakak yang kakak dapatkan gitu selama di Permasinan, mungkin bisa sharing ke kami gitu kak biar bisa jadi motivasi buat kita berkembang gitu. Ya, pastinya selama perkuliahan yang pengalaman perdana itu pas di maba pastinya BBMK itu pastinya, dan rasanya sekarang masih lanjut ya, masih ada BBMK, kemudian ya kuliah, praktikum, terus yang pastinya lagi organisasi. Jadi kalau kakak dulu tuh pernah bikin semacam bucket list tapi nggak yang terlalu monoton. Jadi setidaknya itu selama perkuliahan itu pernah setidaknya ikut, ada hal-hal yang harus diikuti, misalnya kayak organisasi, kemudian ada student exchange juga, terus ada lomba karya tulis ilmiah sama PKM. Nah, itu terus satu lagi sebenarnya ada bucket list di luar teori yang itu kan berarti selama di kampus kan, yang di luar itu juga. Jadi makanya berawallah dari organisasi dulu yang awalnya cuma jadi staff, karena apa namanya dulu magang ya, dulu kita diwajibkan magang untuk magang di lembaga. Nah, kakak pilih BEM, terus magangnya di PSDM. Setelah magang, nah itu mulai milih kemana, ambil BEM, ternyata lulus juga jadi staf PSDM. Di kepengurusan kalau nggak salah itu gubernurnya Bang Foni. Setelah itu baru lanjut lagi di next, yang awalnya mikirnya udah cukup sekali aja, ternyata ya diamanahkan lagi sama gubernur selanjutnya, berarti kan yang angkatan kakak Bang Wahyu, untuk sebagai kepala departemen eksternal. Kemudian juga karena dia eksternal pasti ada hubungannya dengan Isma Farsi, kita tergabung dalam Isma Farsi kan, jadi otomatis juga ikut dalam aktivitas-aktivitas Isma Farsi, kayak dulu ada Munas di Palu, terus banyak ada juga Munas, kalau yang wilayah apa ya, kakak lupa juga namanya, yang wilayah itu pernah di Pekanbaru, terus ada juga yang di Palembang, dan di Padang juga banyak sebagai tuan rumah. Oh iya, sebelum organisasi dulu ada dulu kesempatan exchange, kakak nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu pas semester 3 itu ada pengumuman ditawari exchange dari NAN, jadi emang ada programnya dulu. Jadi kita daftar dulu ke fakultas, kemudian kalau dari fakultas lolos seleksi di fakultas itu memang seleksinya lumayan waktu dulu itu, karena ada dekan, wakil dekan juga, kita diseleksi speaking, kemudian juga bakat. Jadi diseleksi, kalau sudah lulus baru di seleksi ke UNIF. Dan alhamdulillah kami dari angkatan itu ada 10 orang untuk exchange selama 1 bulan di Malaysia, tapi dipisah-pisah. Ada yang bertujuh di Universitas IIUM, ada yang di UiTM, ada juga yang di USM, jadi dipisah gitu di Malaysia. Tapi kan tetap juga bisa datang. Alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk exchange. Terus organisasi udah, nah baru ke PKM. Nah PKM ini nih awalnya tuh berawal dari kuliah dengan kimia bahan alam, dan ditawari dengan proyek-proyek PKM, dijelaskan PKM itu apa dan bla bla bla, dan jadi masuklah nih si PKM ini ke dalam bucket list. Tapi kalau sekarang nggak tahu kan, kebanyakan dosen itu punya proyek ya. Jadi kita kan tahu tuh bapak ini banyak proyeknya. Kalau proyek kan berarti otomatis ya setidaknya untuk masalah biaya kita nggak terlalu mikir lah kayak gitu kan. Jadi dapat nih dibilang kalau Pak Friadi itu punya beberapa proyek untuk PKN. Udah cari kelompok itu pun terbentuk karena duduk sebelahan lagi kuliah itu. Minat nggak kayak gitu. Tiba-tiba ya cobalah kita coba. Langsung sore itu beberapa kelompok langsung nemuin Pak Friadi, dan itu pun juga awalnya ngeblank, nggak tahu, belum ada ide dan sebagainya. Tapi seharusnya itu kalian mikirin ide dulu. Nah di sanalah baru
pertama kali kenal sama yang namanya lichen. Jadi di sanalah dikasih topik satu spesies lichen dari Pak Friardi. Kemudian mulailah ditekuni apa itu lichen, ini. Sampai akhirnya alhamdulillah juga itu didanai sama Dikti. Jadi otomatis harus disiapkan produknya. Kebetulan kalau nggak salah itu dulu untuk ke ulkus diabetes, dan tapi karena nggak lanjut, jadi karena nggak lulus juga untuk timnas, jadi ya sampai di sana. Tapi nggak masalah, karena kakak udah menekuni, ditawari lah sama Pak Friardi mau nggak ini untuk diteruskan jadi tugas akhir itu. Jadi karena kami ada berempat kelompok waktu itu, kakak yang lanjut, 2 lagi beda bidang, itu nggak masalah. Jadi nanti kan kita intinya tuh kalau mau lanjut ke tugas akhir, ini mungkin pesan juga buat adik-adik. Emang benar-benar bidang yang adik-adik tekuni gitu, yang emang benar-benar minat di bidang itu. Udah, jadi kakak lanjut ke sana. Selagi tugas akhir itu kalau nggak salah buka lomba karya tulis ilmiah nasional di Makassar. Dan kebetulan itu waktu kan ada Gen X. Dulu kan Gen X, Gebiar. Waktu Gebiar itu ada dari peserta dari Makassar. Kakak dulu LO-nya. Nah, karena LO tuh menemani dia kan, bukan LO sih. Kalau nggak salah kakak karena bagian PSDM. Jadi apa ya? Kadep PSDM-nya lagi kan Gebiar di bawah PSDM itu dulu. Kadep PSDM-nya itu lagi KKN, jadi di PLT kan ke kakak waktu acara Gebiar tersebut gitu. Nah pas di Gebiar itu ada tuh satu kelompok yang emang udah dekat kayak teman gitu loh, udah dekat kayak teman. Terus mereka emang udah bilang-bilang juga kalau Makassar juga bakalin ngadain LKTI ini juga. Nah jadi berpedoman atau dari sana aja terus tiba-tiba nih mereka nih yang ngadain, ya udahlah coba. Nah ngomong juga nih ke Pak Friardi lagi pengen coba ke lomba LKTI. Padahal sebelum-sebelumnya itu juga belum pernah lomba. Tapi setidaknya itu masuk juga di bucket list gitu. Jadi ya udah coba bikin juga masih tentang lichen, cari teman yang bidang tekfar, teknologi formasi. Nah itu arahnya ke pembuatan sediaan dari lichen. Nah akhirnya kalau LKTI kan ada seleksi dulu, seleksi proposal. Alhamdulillah lulus. Kalau proposalnya lulus berarti ke sana dapat lagi nih kayak gitu kesempatan untuk pergi ke Makassar, ketemulah sama teman. Dan alhamdulillahnya juga di sana dapat juara 2. Jadi memang itu tuh kenapa bisa juara itu ada juga tuh cerita motivasinya. Karena kan nggak tahu ya kalau sekarang, tapi ini mungkin terserah nih mau diedit atau enggak. Tapi dari fakultas kan itu mau membiayainya setelah menang. Jadi untuk berangkat itu kita nggak dikasih biaya sama fakultas, tapi memang kakak memang usahain banget dulu. Karena memang gimana kita mau menang kalau seandainya dari fakultas nggak ngasih, ya gimana kita pergi gitu kan, gimana kita mau berjuang. Jadi otomatis itu jadi kayak motivasi, jadi dibantu sama BEM dulu, jadi pakai duit BEM. Tapi itu gubernurnya adalah angkatan 2014 siapa ya, Zamil kalau nggak salah. Dia yang bilang pokoknya kak harus menang gitu, karena kan biar dibuktiin ke fakultas kalau seandainya kita nih daftar nggak asal-asalan gitu. Dan akhirnya memang menang, baru turunlah di fakultas. Jadinya setelah menang baru dibayar ke BEM gitu. Tapi itu juga ada bantuan dari Pak Friardi juga, karena ya untuk berangkat lumayan udah mana bisa langsung ada duit segitu lah. Itu terus udah fokus lagi tugas akhir dan sebagainya. Jadi ya lumayan, alhamdulillah lumayan banyak pengalaman selama S1. Belum lagi jadi pembina, itu juga pengalaman yang berharga juga. Jadi pembina, punya adik binaan, kemudian juga ada rapat-rapat sidang-sidang. Terus yang paling berkesan lagi kali juga kuliah lapangan. Karena nggak tahu nih kalian sekarang ngerasain nggak yang kuliah lapangan yang emang benar-benar, kalau dulu ada ke Malala, ke Harau, ke mana lagi pernah ya, ke Malibo. Yang itu pokoknya part paling seru kali lah selama kuliah. Tapi ya seseru-serunya kuliah, ya kalau bisa kita juga tetap ngoreh
prestasi gitu. Jadi kayak ya sambil-sambilan lah, karena kan sambil ikut lomba bisa sambil jalan-jalan gitu. Sambil ikut organisasi juga bisa sambil jalan-jalan gitu. Dan ya semaksimal mungkin jangan mengeluarkan duit pribadi, gunakanlah duit kampus. Ya kan kita ya itulah gunanya kita organisasi, kan tahu gimana caranya mau bikin acara, terus mau apa gitu. Yang penting duitnya dari kampus. Itu sih pengalaman. Terus setelah itu apoteker. Kalau apoteker itu udah fokus tuh, nggak bisa emang organisasi, nggak bisa tuh tugas tiap hari gitu. Intinya selesai juga, walaupun rasanya tuh berat banget dia pas baru masuk kuliah apoteker tuh berat. Nanti kalian akan ngerasain itu kayak bertubi-tubi itu tugas. Terus belum lagi ada PKPA kan prakteknya. Selesai itu nanti tergantung pilihan lagi, mau lanjut kuliah kah atau mau kerja gitu. Itu pilihan masing-masing. Kalau kakak karena memang setelah PKPA itu masih yang kepikiran itu masih kerja di labor, kayak masih lebih asik rasanya, emang minat mungkin berarti gitu di labor, ya jadi makan di labor. Kemudian ditawari untuk lanjut S2. Setelah S2 itu dapat yang kemarin kesempatan sama dapat juga yang kerja di sini gitu. Wah, menarik juga ya nih Kak. Bicara nih kan kakak udah ikut studi exchange, terus ikut organisasi, ikut lomba-lomba seperti itu kan Kak. Nah kita kan sebagai mahasiswa kayak masih banyak nih cabang-cabangnya, bingung nih kemana nih minat-minatnya kan Kak. Ada nggak Kak cara kakak dari maba untuk kayak aku yakin pasti bisa ngecoba ini semua gitu Kak? Ada nggak? Ya kalau kakak sih dicobain aja. Pertama tuh pasti cobain aja, jangan takut. Mulai mungkin pertama kali di public speaking, itu mungkin hal yang paling pertama kali yang kalian temuin pas waktu baru jadi maba. Itu tuh memang kakak pun juga dulu nggak, sangat susah untuk ngomong, apalagi berdiri terus ngomong di depan keramaian, nyampein pendapat. Nah itu yang pertama kali tuh harus benar-benar dilatih. Seintrovert apapun orangnya tetap harus dilatih, karena itu dipakai sampai kapanpun gitu. Terus mungkin ya jangan takut untuk coba gitu. Jangan misalnya kalau terlalu mendengarkan omongan orang lain, itu penting, karena kayak orang ngerasa kita nggak bisa, tapi who knows kayak siapa tahu emang ternyata kita bakatnya di sini. Jadi memang untuk tahap tahun 1, tahun 2 itu tahap kalian cari jati diri, ini mau ke arah mana nih. Karena kita udah di formasi, nggak mungkin mundur lagi, kecuali emang nggak mau minat terus mau belajar untuk next mau coba ujian lain kan. Tapi kalau emang nggak mau mundur lagi kan, ingat orang tua juga, jadi otomatis ya ini gimana nih, kita cocoknya harus di mana. Makanya cobain LKTI, terus mungkin kayak kuliah, karena memang nanti implikasinya sebenarnya kuliah itu saling berhubungan semuanya deh. Jadi ketika kita bidang kita di sini, emang kita misalnya bidang kita di kimia farmasi, memang fokus kita di kimia farmasi, tapi mau nggak mau kita tetap harus ada juga nyenggol ke biologi farmasinya atau nyenggol ke teknologi farmasinya gitu. Makanya itu paling penting juga. Terus satu lagi juga kerja sama tim. Nah kadang ada orang yang sifatnya individualis, itu memang harus dihilangkan sekali, karena kita tuh juga butuh tim. Apa-ngapain tuh nggak bisa kayak kita nih ahli di semua bidang. Itu sebenarnya itu sangat jarang ya, karena orang tuh lebih bagus adalah ahli di bidangnya. Jadi itulah namanya kita butuh kolaborasi. Mungkin itu juga yang kakak amati selama kakak penelitian di Prancis kemarin. Orang di sana itu kayak mereka nggak akan mau mengganggu bidang lain, maksudnya itu kayak ibaratnya mereka ini nih bidangnya, kalau mereka nggak bisa, mereka bilang nggak bisa. Jadi kayak kita tuh harus jujur juga sama diri sendiri. Setelah misalnya udah kita coba ternyata nggak bisa, otomatis ya kita cari orang yang emang bisa. Itu nggak masalah. Itu bukan berarti adik-adik berarti kayak kok harus bisa ini enggak. Jadi kalau untuk mencari jati diri itu emang yang benar-benar kalian pun nyaman gitu, dan ada keinginan untuk belajar di dalamnya. Kadang ada misalnya kita paksain nih kimia-kimiaan, ada reaksi, segimanapun kalian paksain, kalau memang ternyata kalian nggak suka, itu bakalan susah sampai ke depannya kayak gitu.
Itu sih kalau untuk apa ya, tapi kalau ya kalian pun juga udah denger kan tadi ceritanya kayak gimana kakak bisa menekuni ini bidang, jadinya emang juga pernah coba-coba kan. Itu ternyata emang menarik, asik, bahkan sampai S2 pun sampel kakak sama dengan yang kakak PKM kan. Masih itu juga yang kakak tekuni gitu. Nah itu akhirnya lah dengan gara-gara si sampel lah ketemu kakak sama si orang Prancis kemarin, terus akhirnya kolaps riset sama mereka gitu. Dan sampai sekarang pun masih keep in touch sama mereka gitu. Karena orangnya gitu, kalau orang-orang sana tuh kayak mereka udah terbiasa dengan penelitian itu, tapi di sini masih jarang orang yang meneliti itu. Dan Indonesia ini karena daerah tropis, dia kaya akan sumber daya terutama ikannya gitu. Sumber daya lainnya juga sangat kaya, tapi yang memanfaatkan itu masih belum ada gitu. Kemarin tuh kan pas kakak di dunia farmasi di farmasi Unan nih kak, kan kakak pernah menjadi asisten labor. Kan kakak jadi asisten kimia bahan alam sama kimia organik. Nah kan kita tahu nih mahasiswa farmasi kalau matkul kayak KBA sama kimia tuh kayak benar-benar rumit gitu kan kak. Nah menurut kakak gimana sih persepsi kakak dengan mata kuliah tersebut, dan bagaimana sih supaya mindset kita tuh melihat yang rumit-rumit itu kayak bisa kita anggap itu kayak mudah gitu kak? Ya, kimia organik sama KBA itu memang dua mata kuliah yang bagi orang yang enggak di bidangnya pasti susah. Bukan itu aja, karena gini, untuk belajar dua materi itu yang paling penting itu paham. Karena kalau itu enggak tipe mata kuliah yang harus dihafal gitu. Jadi pahami, kalau biasanya itu ada tutorial kimia organik sama senior, kayaknya sekarang juga ada. Karena gini, bahasa yang digunakan untuk pemahaman itu harus bahasa yang dimengerti. Jadi kalau misalnya ada nih teman yang bisa mengajarkan, kalau dia bisa mengajarkan dengan bahasa yang dimengerti, itu pasti kalian bisa. Dan sering latihan, karena kalau reaksi-reaksi itu memang latihan. Itu sih tuh kebetulan karena ya kakak memang suka kimia dari SMA, makanya dulu malah sempat berpikiran untuk masuk kimia juga, tapi ternyata disarankan sama guru kimia masuk farmasi aja karena bidangnya lebih luas, makanya masuk di farmasi. Tapi ya kimianya enggak, ya ada kimianya lumayan banyak, tapi tetap ada biologinya dan fisikanya. Ya untuk kimia organik itu sih tergantung, kalau mau belajar sesuatu itu tergantung tipe masing-masing orang ya. Ada orang yang bisa ngerti dengan diterangkan oleh orang lain, dengan mendengar, berarti ada orang yang dengan melihat, berarti kalau melihat berarti ada catatan dan sebagainya. Ada yang dengan mencatat, jadi jika dia mencatat berarti dia ngulang juga. Itu sih sebenarnya kimia organik itu nggak sulit, tapi memang kalau ada paham gitu. Tapi kalau nggak paham dia sulit, kayak rasanya tuh kayak reaksi ini salah aja. Atau mungkin yang paling susah itu adalah stereokimia kan ya, yang bagaimana kalian memutar-mutar dan sebagainya, itu ada triknya. Jadi kayak ternyata kalau udah dapat trik. Kakak juga dulu waktu kuliah itu sama dosen sama dosen itu nggak ngerti juga, tapi setelah itu ikut tutorial sama Membina angkatan 2011, pasti kalian tahu Apoteker Rahmato. Nah itu dulu tutor kimia organik, berkat beliau juga lah ternyata kimia organik itu nggak susah itu gitu. Terus baru nanti kimia bahan alam. Nah kalau kimia bahan alam itu udah gabungan antara kimia organik, terus ada juga farmakok seharusnya masuk juga, tapi bedanya farmakok itu hanya sampai sebagian ya. Analisis psikokimia juga ada di dalam kimia bahan alam, terus biologi farmasinya juga ada. Jadi itu udah, makanya itu nggak ditaruh di semester awal. Jadi yang dasar-dasar itu semuanya di awal. Kimia organik, apalagi kimia farmasi dasar itu nanti kepake juga sampai ya yang paling penting itu nanti ujung-ujungnya adalah di penelitian ITA. Tapi ya itu intinya KBA kimia organik itu kalau paham itu nggak susah. Makanya itu carilah mode nyaman adik-adik belajarnya, emang benar ngerti dan ingat gitu. Itu ya sebenarnya salah satu caranya adalah jadi asisten. Karena jadi asisten itu
kalian pasti akan mengulang terus, kan ini mau jelasin nih sama adik-adiknya, tapi jangan jadi asisten yang cuma periksa laporan ya. Jadi asisten yang emang benar-benar bertanggung jawab nih, adik-adik ini ngerti nih sama praktikum gitu. Kalau misalnya dosen masuk kan ada dosen yang jelaskan, tapi kalau enggak kan berarti otomatis jadi asisten. Jadi dengan adanya praktikum ini kita ngulang lagi, refresh lagi. Nah, itu salah satu caranya biar emang benar-benar apa. Tapi kalau memang ya balik lagi yang kakak bilang tadi, nggak bisa juga dipaksakan kalau seandainya memang enggak, tapi setidaknya luarannya tahu. Jadi kalau misalnya soalnya sangat simpel, itu ada tahu misalnya kayak NaOH ditambah HCl pasti jadinya NaCl. Nah, setidaknya itunya aja tahu gitu luaran. Tapi kalau mungkin mau masuk ke dalam, berarti kan memang harus benar-benar orang yang ahli atau memang orang yang berminat untuk mendalaminya gitu. Karena memang ya struktur reaksi itu memang susah. Karena banyak pula macamnya, nggak juga satu gitu. Itu juga lah bagi-bagi ya kayak orang yang minat di struktur dan sebagainya memahami farmakologi. Farmakologi juga bukannya lebih susah ya. Bagaimana penyakit ini bisa timbul, apa sih namanya farmakologi penyakit, terus belum lagi apa tata laksananya ya, misalnya obat ini harus bekerja di mana itu kan juga lebih susah dan tipenya hafalan juga kayak gitu. Terus dan itu amazing juga dengan kalau bagi kakak sangat amazing dengan orang-orang yang kuat di farmakologi kayak gitu, karena emang kayak wah kok bisa ya dia hafal gitulah, karena ya itu tadi bidang masing-masing tuh ada gitu. Kalian nanti akan ngerasain di penelitian ini udah penelitian nanti ngerasain itu. Mungkin kak kan sobat-sobat yang sekalian tuh ada juga yang masih bingung gitu sebenarnya farmasi ini habis lulus itu kerjanya apa aja gitu. Mungkin kak boleh kasih tahu nggak kayak gitu kayak prospek kerja dari farmasi itu setelah lulus S1 ataupun apoteker gitu. Oke, berarti kalian di sini udah lihat juga kan sisi lain dari farmasi gitu. Ya farmasi ya beruntung juga kalian masuk di kuliah farmasi karena ruang lingkupnya nanti banyak kali deh, itu sangat gede. Mau kalian kerja di rumah sakit, mau kalian kerja di industri, atau mau kerja di PBF pabrik besar farmasi, terus juga di apotek, mau bikin apotek sendiri juga bisa, atau mau jadi kerja di apotek juga bisa, kerja di klinik juga bisa. Umumnya sekarang segala fasilitas atau kesehatan itu udah harus ada apoteker, karena obat itu yang bertanggung jawab adalah si apotekernya. Tapi di luar itu ada juga masih bisa, karena ada penelitiannya juga di dalam farmasi. Kita juga penelitian itu juga bisa kita kembangkan. Kalau yang mau jadi dosen otomatis lanjut kuliah ke S2, atau yang emang mau kerja juga di Bepom biasanya juga lanjut S2 juga. Terus ada juga di BPJS juga ada farmasi apoteker juga. Nah, terus kalian tahu BRIN atau dulunya LIPI, lembaga penelitian atau riset itu di Indonesia. Nah, itu kita juga bisa kerja di sana. Itu juga bidangnya farmasi juga, karena di sana umumnya juga ada instrumen-instrumen yang kita gunakan juga seperti kayak UV, IR, ada RCMS. Kemudian yang paling penting itu ada NMR. Itu kalau nanti kalian rasanya itu nanti belajar juga di fisiologi, fisikokimia, anfiskim. Nah, jadi kayak riset pun juga ruang lingkupnya seorang farmasis gitu. Tapi memang kalau untuk jangka riset atau dosen itu pasti tahap derajatnya, bukan derajatnya sih, tapi stratanya harus strata magister atau master dulu gitu. Itu juga bisa. Kemudian kalau mau bikin lab sendiri juga bisa, bikin lab sendiri kalau modalnya ada, yang modalnya ada, bikin lab sendiri, penelitian sendiri. Nanti kalau untuk penelitian itu adalah publish, ada jurnal, ada artikel, kemudian itu nanti yang sebagai modal juga. Terus kalian juga tahu banyak untuk ke arah mau bikin kosmetik sendiri juga bisa, ngeracik ini, karena bidangnya bukan hanya obat, tapi kosmetik itu juga bidangnya farmasi. Aku nggak tahu rasanya alkes juga, tapi kalau nggak sekarang ada juga bidang alat dan kesehatan ya. Tapi rasanya itu masih bisa. Tapi sih yang paling mungkin tambahan
mungkin dari sisi lain yang ada tengok sekarang itu di riset, di penelitian. Jadi kita seorang farmasis itu masih penelitiannya itu bisa masih continue sampai batas yang tidak ditentukan gitu, karena modal penelitian kita ada, kemudian ya kita juga banyak hukum yang berhubungan dengan labor-laboran kita mengerti, jadi ya kita bisa lowongan atau wawasan kita itu lebih ke arah riset juga bisa. Gak kerasa nih Kak, ternyata udah di penghujung podcast nih, sobat-sobat iPod. Karena waktu udah membatasi nih Kak, boleh nih Kak closing statement untuk kami dan sobat-sobat iPod sekalian ya Kak? Statementnya tentang apa nih? Tentang yang lagi kuliah atau gimana? Boleh nih Kak untuk kami yang lagi berjuang di farmasi nih Kak. Oke, buat adik-adik yang lagi di kuliah di farmasi, sebenarnya itu kalian beruntung ya udah lulus untuk kuliah di farmasi. Jadi silakan ditekuni aja kuliahnya, digali lagi keminatannya di mana, pasti akan selesai. Dari S1 apoteker itu nggak akan terasa lama, tapi ujung-ujungnya nanti kalian akan jadi bergelar apoteker dan sarjana farmasi. Baik, terima kasih Kak atas closing statement-nya. Semoga apa yang kita dapatkan dari sharing podcast kali ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Kalau misalnya sobat-sobat iPod sekalian nih pengen lebih tahu lebih dalam gitu terkait pengalaman ataupun seperti kayak apa yang bakalan sobat-sobat iPod lakukan gitu ke depannya, mungkin bisa gitu hubungi Kak Ike atau bisa juga chat di kolom komentar. Sekian iPod kita kali ini. Saya Nadia Khaira Dan saya Yora Hendrina. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.